warahmatullahi wabarakatuh. Ulangi lagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Satu lagi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, ahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu wa la mudhillalah wa may yudlil wa la hadiyalah wa la haula wa la quwwata illa billah. Wa qala rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam lisani yafqahu qali, amma ba'du. Puji syukur kita haturkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang alhamdulillah pada hari ini kita masih bisa menunaikan salat tarawih berjamaah. Mudah-mudahan salat tarawih ini dan puasa yang telah kita lakukan mudah-mudahan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, rahmat dan salam kita curahkan kepada junjungan kita, manusia yang besar, manusia yang agung, dan manusia yang akan membuka pintu surga. Karena surga tidak akan ada yang masuk terlebih dahulu sebelum dibuka oleh Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, masih meneruskan. Jadi ada amalan atau perbuatan-perbuatan yang menyebabkan rusaknya ibadah puasa. Yang pertama adalah riya. Makanya hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, rubba min shaimin laisa lahu min siyamihi ilal ju'i wal atasi. Banyak di antara umat manusia yang ketika dia puasa tidak mendapatkan nilai pahala di hadapan Allah, yang ada hanyalah lapar dan haus. Maka oleh karena ini, yang menyebabkan rusaknya ibadah, khususnya ibadah puasa, adalah yang pertama adalah riya, yang kedua adalah takabur, yang ketiga adalah hasad, yang keempat adalah dendam yang terus menerus, hikti dalam bahasa Arabnya. Makanya ada doa dari Rasulullah, saya baca dulu. Allahumma inni a'udzubika minar riya'i wal kibri wal hasadi wal hikti. Anak muda, baca bareng. Allahumma, semuanya. Allahumma inni a'udzubika minar riya'i wal kibri wal hasadi wal hikti. Apal? Ya Allah, aku minta perlindungan kepadaku dari sifat riya. Yang sudah saya bahas adalah riya. Maknanya adalah memamerkan segala amal yang kita lakukan supaya orang lain tahu. Ya.
Jadi memamerkan, memperlihatkan amalan yang sudah kita lakukan. Kita sudah melakukan sekian tahun. Itu kalau nggak saya, nggak jadi. Nah, padahal selama 3 tahun kita mampu mengempet, mampu tidak bicara sama orang lain, tapi begitu sudah lama, itu kan jasa saya. Ini yang mestinya nilai pahalanya tinggi, karena ada ucapan itu akan menjadi hilang, akan menjadi menghilang. Yang mestinya nilainya 100 mungkin jadi 90, mungkin jadi 80, mungkin jadi 60, mungkin jadi 70, mungkin dari 50, mungkin dari 40, sampai mungkin 20, atau mungkin 0. Kalau kita riaknya semakin banyak, maka nilai di hadapan Allah tidak ada. Makanya di dalam ayat Al-Quran, فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ. Barang siapa yang pernah amal di dunia ini, khairon, satu kebaikan, yaroh, akan diperlihatkan. Ketika nanti kita di yaumul kiamah, kemudian itu loh buku amalanmu, ngelihat, iya ya banyak, tapi itu sudah terhapus. Maka ketika dia protes sama Allah, ya Allah, kenapa amal saya banyak tapi terhapus? Lihat, itu di atas, di sana ada aras. Begitu suruh melihat ke atas, memang besar seperti gunung amal kita, tapi tidak lama kemudian ada angin besar menimpa kepada awan itu, hancurlah. Apa kata Allah? Kamu sudah melihat? Sudah. Tapi kenapa dihembuskan oleh angin? Itulah karena perbuatanmu itu sendiri. Khususnya di bulan Ramadan. Khusus, Pak. Coba kurangi nilai riaknya. Bisa, Pak? Bisa? Bisa. Bulan Ramadan lah. Ya semestinya terus. Minimal di bulan Ramadan, Masya Allah. Kurangi. Yang kedua adalah takabur. Takabur juga masih sama. Bagi orang yang pinter merasa lebih pinter. Bagi orang yang hartanya banyak merasa lebih kaya. Bagi orang yang wawasannya luas merasa lebih luas. Jadi selalu meremehkan orang yang tidak paham. Bagi orang pintar selalu meremehkan orang yang bodoh. Bagi orang yang kaya meremehkan orang yang miskin. Sekarang nasibnya orang yang susah bagaimana? Terkadang orang yang kaya uangnya yang maju. Kemudian orang yang nggak mampu maju orangnya. Betul nggak, Pak? Betul nggak? Kebanyakan kan begitu. Bagaimana orang yang merasa nggak mampu rajin sholatnya, rajin ibadahnya, rajin jamaahnya, rajin baca Al-Qur'annya, rajin tadarusnya. Tapi ngomongnya gimana? Gimana sih orang kaya nggak pernah masuk ke sini? Itu sombongnya orang yang susah. Jadi sudah susah, sombong lagi, hancur semua, Pak. Betul nggak? Jadi yang kaya juga hancur, yang miskin juga. Makanya inilah sulitnya. Makanya yang bisa menilai takabur, kita juga tidak bisa menilai. Makanya Masya Allah, pada bulan ini khususnya hilangkan sifat takabur, hilangkan sifat hasud. Apa itu hasud? Dengki. Dengki jangan dipelihara. Orang dengki udah sebulan, 2 bulan, 3 bulan,
1 tahun, 2 tahun, masih dengki. Terus ada yang begitu. Ini bulan Ramadan, khawatir mengurangi. Yang keempat adalah hikdi, dendam. Apalagi dendam yang sampai terus menerus, masya Allah. Na'udzubillah min dalik. Kalau kita dendam, jangankan dendam sampai 1 tahun, 3 hari aja sudah tidak boleh. Makanya di momen Ramadan ini, nanti di akhir daripada Ramadan, mudah-mudahan kita saling silaturahmi, bertemu antara satu sama yang lain. Mudah-mudahan dengan nasihat ini, insya Allah kita bisa diamalkan, sehingga sehabis lebaran kita tidak punya dendam, kita tidak punya unek-unek yang ada dalam hati, sehingga ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, mendapatkan nilai yang terbesar. Amin, amin ya rabbal alamin. Kiranya cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.